Jerawat batu umumnya terjadi karena adanya bakteri yang menginfeksi kulit lebih dalam sehingga menimbulkan kondisi yang jauh lebih parah dibanding dengan jerawat biasa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sisa, dan di video ini saya ingin berbagi informasi seputar jerawat batu. Siapa sih yang nggak pernah terkena masalah jerawat? Hampir semua orang kan sering terkena masalah jerawat ya. Namun perlu kalian ketahui, jerawat itu ada bermacam-macam jenisnya, dan setiap jenis jerawat ini membutuhkan penanganan yang perlu disesuaikan dengan jenis jerawatnya. Karena apabila salah melakukan penanganan, maka jerawat kalian ini akan susah untuk ditangani. Salah satu jerawat yang sering dialami oleh banyak orang adalah jerawat batu, dan jerawat batu cenderung terjadi pada mereka yang memiliki kulit berminyak. Jerawat batu juga sering kita kenal sebagai jerawat hormon karena seseorang dengan kondisi hormon yang tidak seimbang itu sangat rentan mengalami masalah jerawat batu. Jerawat batu adalah salah satu jenis jerawat yang paling parah. Jerawat batu ini biasanya memiliki ukuran yang besar, berisi nanah, dan menimbulkan nyeri serta warna kemerahan di area yang terinfeksi. Jenis jerawat ini membutuhkan penanganan dokter karena apabila tidak ditangani dengan tepat, maka jerawat ini dapat tumbuh menyebar ke area yang lain. Jerawat batu ini merupakan salah satu jerawat hormon yang biasa kita kenal sebagai cystic acne atau jerawat kistik. Jerawat batu umumnya terjadi karena adanya bakteri yang menginfeksi kulit lebih dalam sehingga menimbulkan kondisi yang jauh lebih parah dibanding dengan jerawat biasa. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka jerawat batu ini dapat menimbulkan luka yang cukup dalam pada kulit dan juga lebih rentan menginfeksi untuk jaringan kulit sehat di sekitarnya, sehingga jerawat batu ini lebih mudah menyebar. Banyak sekali orang yang salah mengira jika jerawat batu ini sama dengan jenis jerawat nodul. Padahal kedua jenis jerawat ini sama sekali berbeda. Jerawat nodul merupakan jerawat mendem yang mana tidak berisi cairan dan dia itu tumbuh di bawah kulit. Sedangkan jerawat batu ini memiliki tekstur yang lebih lunak karena di bawahnya itu terdapat isi berupa cairan nanah. Meskipun begitu, kedua jenis jerawat ini sama-sama memerlukan penanganan dokter agar bisa ditangani dengan tepat. Lalu apa sih ciri-ciri jerawat batu? Jadi ciri-ciri utamanya yaitu munculnya benjolan yang berwarna kemerahan, meradang, dan terdapat nanah di bawah lapisan kulit. Tidak hanya itu, jerawat batu ini juga terasa nyeri atau sakit ketika disentuh. Perlu kalian ketahui, sekilas jerawat batu ini mirip dengan bisul, tetapi ini jauh berbeda. Jerawat batu ini pada umumnya lebih sering muncul di area wajah, namun tidak menutup kemungkinan jerawat batu ini juga akan menyebar pada area rahang, leher, dada, kemudian juga punggung. Pada beberapa kasus itu juga menyebar sampai ke belakang telinga. Lalu, apa sih penyebab jerawat batu ini? Pada dasarnya, semua jenis jerawat itu terjadi karena adanya penumpukan sel-sel kulit mati dan minyak berlebih pada permukaan kulit wajah yang kemudian menyumbat saluran kelenjar minyak atau sebaceous gland. Selain sel kulit mati dan minyak, terdapat juga bakteri yang masuk dan kemudian turut menginfeksi saluran kelenjar minyak tersebut. Dan apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan terjadinya peradangan dan infeksi. Nah, apabila infeksi terjadi pada lapisan kulit yang lebih dalam atau lapisan dermis, nanah akan menumpuk dan akhirnya akan membentuk jerawat berbentuk kista. Perlu kalian ketahui, terbentuknya jerawat batu pada kulit kita itu sangat dipengaruhi produksi minyak yang dikeluarkan oleh sebaceous gland atau kelenjar minyak. Dan kelenjar minyak ini kinerjanya sangat dipengaruhi oleh hormon kita, yaitu hormon androgen. Dan hormon androgen ini akan menjadi lebih aktif pada saat tubuh kita memasuki masa pubertas. Oleh karena itu, tidak heran apabila kita sering melihat remaja mereka mengalami masalah jerawat batu yang cukup parah karena yaitu tadi hormon androgen menjadi sangat aktif sehingga produksi minyak pada wajah menjadi berlebih dan akhirnya bercampur dengan debu dan kotoran dan ada infeksi bakteri pada dalam lapisan dermis kulit kita sehingga terjadi jerawat batu. Peningkatan aktivitas hormon androgen tidak hanya dipengaruhi oleh masa pubertas tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Salah satunya yaitu adanya terapi hormon, kemudian penggunaan pil KB, siklus menstruasi, kemudian kehamilan, perimenopause, menopause, dan polycystic ovary syndrome atau PCOS. Faktor-faktor itu semua dapat mempengaruhi kinerja hormon androgen menjadi lebih aktif. Tidak hanya itu, konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat anti kejang, kortikosteroid, ataupun litium itu dapat membuat hormon androgen itu menjadi lebih aktif. Selain hormon androgen, cystic acne
atau jerawat batu juga bisa disebabkan oleh hal-hal berikut. Salah satunya, stres berlebih, kurangnya menjaga kebersihan kulit wajah, terus pola makan yang buruk, gaya hidup yang buruk, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan juga penggunaan kosmetik atau skincare yang komedogenik, sehingga memicu terjadinya penyumbatan pori-pori pada kulit kalian. Apabila saat ini kalian sedang mengalami masalah jerawat batu, maka hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah adalah: 1. Selalu usahakan untuk mendapatkan istirahat yang cukup, hindari begadang. Karena kegiatan begadang atau kurangnya istirahat itu akan memicu terjadinya produksi minyak berlebih pada kulit wajah kalian, sehingga kalian lebih rentan terkena masalah jerawat batu atau cystic acne. Yang kedua, hindari konsumsi makanan manis dan berminyak. Konsumsi makanan berminyak itu dapat memicu terjadinya produksi minyak berlebih pada wajah. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk mengelola stres kalian dengan baik. Jangan memikirkan sesuatu terlalu berlebihan sehingga membuat kalian menjadi overthinking dan akhirnya kalian akan terus-menerus mengalami stres, karena pada saat kondisi kalian selalu stres itu akan mempengaruhi sebaceous gland untuk memproduksi minyak berlebih pada wajah kalian. Kemudian yang keempat, selalu rutin olahraga. Rutin melakukan olahraga akan membuat kalian itu lebih rileks, lebih happy, dan membuat peredaran darah pada tubuh kalian itu menjadi lebih lancar. Yang kelima, jangan pernah memencet jerawat batu, karena tindakan memencet jerawat batu itu hanya akan menimbulkan infeksi pada kulit kalian. Tidak hanya itu, tindakan memencet jerawat batu itu juga akan melukai kulit kalian sehingga akan meninggalkan bekas luka, bisa berupa jaringan parut atau bopeng pada kulit wajah kalian. Kemudian yang keenam, hindari menggunakan spons, sikat wajah, ataupun gadget elektronik fashion beauty yang diklaim membantu membersihkan pori-pori kulit kalian sampai mendalam, karena alat-alat ini hanya akan meningkatkan resiko iritasi pada kulit kalian, sehingga resiko terjadinya jerawat meradang itu jauh lebih tinggi dan akhirnya jerawat batu kalian tidak akan segera sembuh. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah melakukan scrub wajah, terutama physical scrub pada kulit kalian pada saat kalian sedang mengalami jerawat batu. Apalagi kalian ingin melakukan scrub dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti bubuk kopi, gula, garam, itu semua please jangan dilakukan, karena itu hanya akan meningkatkan resiko iritasi dan infeksi pada kulit kalian. Kemudian yang kedelapan, selalu cuci muka kalian 2 kali sehari dengan menggunakan sabun cuci muka yang memang lembut untuk kulit wajah kalian. Hindari mencuci muka terlalu sering atau lebih dari 2 kali sehari, karena hal itu hanya akan meningkatkan resiko iritasi dan membuat kulit kalian akan menjadi semakin kering, sehingga bisa memicu terjadinya produksi minyak berlebih. Jadi cukup lakukan 2 kali sehari. Kemudian yang kesembilan, hindari paparan matahari dalam jangka panjang. Usahakan untuk menghindari paparan matahari secara langsung agar kulit kalian itu tidak bertambah parah kondisinya. Kemudian yang ke-10, selalu gunakan tabir surya. Untuk kalian yang sedang berjuang melawan jerawat batu, gunakan sunscreen yang non-komedogenik dan aman digunakan untuk kulit berminyak, karena kulit kalian ini pada saat menggunakan pengobatan jerawat pastinya akan menjadi lebih sensitif terutama terhadap paparan sinar UV. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen sangat dibutuhkan. Perlu kalian ketahui, jerawat batu akan membaik seiring dengan bertambahnya usia. Namun, apabila tidak ditangani dengan tepat, tentu akan meninggalkan bekas yang cukup mendalam. Oleh karena itu, apabila kalian sudah merasa menerapkan 10 perawatan mandiri di rumah tadi, namun jerawat batu kalian tidak juga kunjung berkurang, bahkan ada kecenderungan menjadi lebih parah, kalian harus segera berkonsultasi ke dokter. Pada umumnya, pada saat kalian berkonsultasi ke dokter, dokter akan menanyakan riwayat menstruasi untuk mengetahui apakah jerawat yang timbul ini pengaruh hormon, kemudian riwayat keluarga, dan riwayat kesehatan yang lainnya, termasuk obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Dokter dapat mendiagnosa sebenarnya jenis jerawat yang kita alami itu apakah jerawat batu atau hanya jerawat biasa. Namun kalau dilihat dari bentuknya, jerawat batu itu sebenarnya cukup menonjol ya, karena sangat berbeda dari jenis jerawat biasa yang mungkin hanya seperti jerawat pustul atau jerawat nodul seperti itu. Lalu pengobatan apa yang diberikan oleh dokter untuk mengatasi jerawat batu ini? Biasanya pada saat kondisi jerawat batu cukup parah, dokter akan memberikan obat minum, yaitu seperti antibiotik, yang mana antibiotik ini bekerja untuk mengatasi infeksi bakteri dan peradangan pada kulit. Kemudian pengobatan berikutnya bisa juga dokter itu akan memberikan kortisteroid, yang mana kortisteroid ini berguna untuk mengurangi peradangan dan juga mengempeskan jerawat. Pada beberapa kasus, kortisteroid biasanya akan diberikan dalam bentuk suntikan, yang mana pada kasus saya waktu itu
jerawat saya itu jadi langsung disuntik karena saking besar-besarnya merah dan meradang. Dan waktu itu habis disuntik, jerawat saya itu cukup cepat langsung kempes besoknya. Jadi itu salah satu alternatif yang paling cepat ya untuk mengatasi masalah jerawat batu. Dan tidak hanya itu, pada beberapa kasus dokter juga ada yang meresepkan pil KB karena pil KB ini dapat bekerja untuk mengontrol kinerja hormon, terutama hormon androgen tadi, sehingga kinerja hormon androgen dapat lebih stabil. Kemudian pada kasus yang parah, dokter bisa juga memberikan isotretinoin. Isotretinoin merupakan obat turunan dari vitamin A yang mana sangat efektif dalam membantu mengurangi produksi minyak berlebih pada wajah. Cuman penggunaan isotretinoin ini perlu sangat hati-hati dan dalam pengawasan dokter yang ketat karena isotretinoin ini memiliki banyak sekali efek samping yang dapat ditimbulkan pada tubuh kita. Oleh karena itu, dokter biasanya akan memberikan isotretinoin apabila jerawat batu kalian itu memang benar-benar parah dan tidak ada jalan yang lain seperti itu. Isotretinoin juga biasa dikenal dengan sebutan Accutane. Jadi, apabila kalian sudah terbiasa mendengar Accutane, ya itu isotretinoin. Selain jenis pengobatan di atas, biasanya dokter juga akan meresepkan obat-obatan topikal yang biasanya mengandung bahan aktif seperti salicylic acid atau asam salisilat. Salicylic acid akan diberikan karena bahan aktif ini sangat efektif membunuh bakteri dan mengangkat sel-sel kulit mati serta mencegah terjadinya penyumbatan pada pori-pori wajah. Kemudian, dokter juga akan merekomendasikan penggunaan krim antibiotik yang mana krim ini berfungsi untuk membunuh bakteri di kulit. Selain itu, ada juga kandungan bahan aktif yang lain yaitu benzoyl peroxide yang terbukti ampuh dalam membunuh bakteri penyebab jerawat, mencegah peradangan pada kulit dan juga mengurangi pertumbuhan bakteri di kulit. Penting diketahui, dalam melakukan perawatan jerawat batu ini, rata-rata obat atau krim yang digunakan itu tidak boleh digunakan oleh ibu hamil atau kalian yang sedang program hamil karena obat-obatan yang digunakan itu dapat mengganggu perkembangan janin sehingga menimbulkan resiko terjadinya kecacatan pada janin. Lalu, apakah jerawat batu dapat dicegah? Jawabannya, ya, pasti. Kalian bisa mencegah jerawat batu dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu, hindari mengkonsumsi makanan manis dan berminyak, karena makanan tersebut akan memicu terjadinya produksi minyak berlebih pada wajah kalian. Yang kedua, selalu minum air putih yang cukup, karena air putih yang cukup akan membuat kulit kalian itu terhidrasi dengan baik. Sebagai informasi, kulit yang mengalami dehidrasi itu akan lebih rentan mengalami masalah kulit berminyak, karena kondisi kulit yang kering akan membuat sebaceous gland atau kelenjar minyak berpikir bahwa kulitnya itu kering, sehingga membutuhkan produksi minyak berlebih. Oleh karena itu, konsumsi air putih yang cukup agar tubuh kalian itu tidak kekurangan cairan. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan kulit kalian dengan cara selalu mencuci muka 2 kali sehari, kemudian selalu ganti spray dan sarung bantal kalian. Karena spray dan sarung bantal apabila jarang diganti tentu akan menjadi sarang debu dan bakteri yang kemudian dapat berkembang biak sehingga menginfeksi kulit kalian. Kemudian yang keempat, hindari kebiasaan memegang wajah kalian. Apabila kalian belum mencuci tangan, jangan pernah memegang wajah kalian karena tindakan tersebut dapat membuat wajah kalian itu lebih rentan terkena infeksi bakteri. Yang kelima, selalu konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, terutama makanan yang mengandung cukup protein, cukup serat, dan vitamin. Karena makanan yang sehat dengan gizi seimbang akan membuat kinerja organ tubuh kalian itu menjadi stabil sehingga hormon yang ada dalam tubuh kalian pun juga ikut seimbang. Kemudian yang keenam, selalu bersihkan riasan wajah kalian sebelum tidur. Karena apabila kalian pergi tidur masih menggunakan riasan yang lengkap atau tanpa membersihkan wajah, tentu saja resiko terjadinya penyumbatan pori-pori akan lebih besar. Kemudian yang ketujuh, selalu gunakan skincare yang memang sesuai dengan jenis kulit kalian. Karena pemilihan skincare yang salah itu akan merusak skin barrier kalian sehingga resiko terjadinya jerawat batu itu akan semakin meningkat. Kemudian yang kedelapan, hindari kebiasaan buruk atau gaya hidup yang buruk seperti merokok, begadang, dan juga mengkonsumsi alkohol. Karena gaya hidup seperti ini itu hanya akan memperparah kondisi kulit kalian sehingga jerawat batu akan dengan mudah tumbuh pada kulit kalian. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan jerawat batu. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna buat teman-teman semuanya. Apabila kalian sedang suffer dengan jerawat batu, please jangan panik. Kalian bisa mengikuti dulu langkah-langkah atau step yang sudah saya berikan tadi, sehingga bisa dapat membantu memperbaiki kondisi atau tekstur kulit kalian. Apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Bye-bye!